Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih hidup di muka bumi ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, mungkin hanya 1% atau 0,%-nya yang bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Meskipun mereka mengakui Islam, meskipun mereka mengakui bahwa mereka itu Islam, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kemarin kita bisa melaksanakan ibadah saum sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Seharusnya Allah telah mendidik manusia yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu ialah orang-orang yang mampu dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, masjid menjadi kosong, masjid menjadi sepi, bahkan masjid kembali lagi seperti biasa sebelum adanya bulan suci Ramadan, maka mungkin ada yang salah ketika menjalankan puasanya. Ada yang salah ketika mereka beribadah di bulan suci Ramadan. Seharusnya setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan suci Ramadan itu, lalu orang-orang Islam beribadah salat sunnah Idul Fitri yang sekian banyak di lapangan. Kalau salat subuh seperti itu, Masya Allah, dahsyat. Allah akan menurunkan keberkahannya, Allah akan menurunkan rahmatnya kalau orang-orang bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seperti sholatnya sunnah Idul Fitri. Namun memang kenyataannya seperti ini, maka kita harus terus meningkatkan keyakinan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya iman? Iman itu datangnya dari pengetahuan, dari keilmuan kita. Makanya kita teringat dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan itu beliau ceritakan kepada umatnya pada waktu itu. Banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya. Bahkan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk merusak nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu tidak mungkin
tidak umum. Maka dipercayanya harus dengan keyakinan, dengan keimanan. Diterimanya harus dengan keimanan. Hanya yang pertama kali yang membenarkan itu adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Membenarkan itu beliau mengikuti. Kenapa? Beliau sangat percaya. Beliau tidak percaya membabi buta, tapi beliau percaya karena pengetahuan. Karena beliau tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berbohong, bahwa Rasulullah perilakunya, akhlaknya sangat baik. Jadi Abu Bakar itu sangat mengetahui sekali kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sedikit pun Abu Bakar ragu terhadap Rasulullah ketika Rasulullah menceritakan bahwa beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Beliau sangat percaya karena beliau tahu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keimanan itu diawali dengan pengetahuan, dengan terus kita mencari menggali ilmu. Berkumpul di kajian subuh ini salah satu untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keyakinan, meningkatkan keimanan kepada Allah bahwa Allah telah memberikan Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh menang orang-orang. Aflahal itu bisa dikatakan beruntung, bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan akan berbahagia. Mukminun, orang-orang yang yakin terhadap apa? Terhadap Allah. Allah menciptakan Al-Qur'an, lalu Al-Qur'an ini diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita harus menggali, memahami dan mengamalkan, mengaplikasikan di kehidupan dunia ini. Makanya ketika kita mencari tahu, maka iman itu akan bertambah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama semangatkan di dalam diri kita untuk terus menggali, mencari tahu. Mencari ilmu itu bisa di mana aja asalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah, baik ibadah secara ritual ataupun ibadah muamalah, ibadah yang dilakukan berhubungan dengan sesama manusia, maka syaratnya harus dua. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah setelah keikhlasan, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ikhlas dan sesuai ajaran agama, maksudnya seperti itu. Ikhlas ini ada kata-kata bijak dan ini bisa dijadikan motivasi bagi kita. Jadi happiness is simple, just need sincerity in living life. Kebahagiaan itu sangat sederhana menurut ini, hanya membutuhkan keikhlasan di dalam menjalankan kehidupan. Kenapa ini? Kopi dan gula, karena ada filosofi kopi dan gula. Coba kita lihat di video berikut ini sebelum meneruskan kajian kita. Filosofi tentang keikhlasan diibaratkan dengan kopi dan gula. Nah, ini kita lihat.
Mohon maaf tidak ada suara. Coba direnungkan. Jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan. Terlalu manis, gula juga disalahkan. Karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Semua akan berkata kopinya mantap. Kemana gula? Masya Allah, gula tidak disebutkannya. Jadi kemana gula? Gula tidak disebutkan. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi. Kopi manis bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis. Tapi bukan roti, gula yang manis, sirup pandan, sirup apel, sirup jambu. Padahal gula yang memberikan manis, tetapi gula ikhlas. Kalau penyakit barulah gula disalahkan, disebut penyakit gula. Begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebutkan orang, tapi kesalahan sedikit pun akan dibesar-besarkan. Ikhlaskanlah seperti gula, tetap semangat memberi kebaikan, menebar kebaikan. Karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan. Selamat menikmati kopi dan gula yang mantap. Nah, ini filosofi yang memang benar-benar seperti itu. Kalau kita menyebut kita ikhlas, jadi jangan sampai ada sedikit pun kotoran yang di dalam hati, ingin dipuji, ingin dibayar oleh orang dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembali kepada keikhlasan. Secara etimologi makna ikhlas adalah, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah tulus, yang ketiga adalah rela. Ikhlas di dalam bahasa Arab, ikhlas masdarnya dari akhlaso yukhlas yukhlisu. Jadi ini menurut Al-Quran, kata ikhlas itu mengesahkan Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Az-Zumar surah ke-39 ayat kedua. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan mengesahkan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah. Jadi berbuat itu karena Allah. Misalkan kita memang dipaksa untuk sholat, tapi karena takut Allah akan mengajab kita. Nah, ini sebuah keikhlasan. Ini disebut keikhlasan. Jadi ikhlas di dalam Al-Quran itu bersih. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min duni awliya ma ta'buduhum illa liyaqrabuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yukhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari syirik, dari musyrik, menduakan Allah. Jadi jangan sedikit pun kita berbuat sesuatu, beribadah karena manusia, karena ingin uang, karena ingin dipuji. Jangan sampai menduakan Allah. Jadi memang karena Allah, tapi tetap di dalam hati karena ingin dipuji. Kalau sudah dipuji, semakin semangat ibadahnya. Tapi kalau tidak dipuji, menurun ibadahnya. Makanya harus memperbanyak ibadah, amalan-amalan yang rahasia.
tidak terlihat. Banyak sholat malam yang memang tidak terlihat oleh orang lain, bahkan oleh anak kita, oleh istri kita. Sekali-kali seperti itu. Jadi kita sholat malam benar-benar hanya kita sendirian dan Allah yang tahu. Ini yang disebut bersih. Bersih dari apa? Dari syirik, dari menduakan Allah. Nah, ini menurut Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-3. Selanjutnya ini memang menjelaskan tentang bahwa ikhlas itu harus bersih. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan saiqan lisyaribin. Coba. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yaitu berupa susu yang bersih. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan antara, mohon maaf, kotorannya dan darahnya yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, masyuci Allah, masya Allah. Allah menciptakan sapi, menciptakan kambing, lalu Allah menciptakan di dalamnya yaitu berupa minuman. Minuman itu yang disebut susu kambing, susu sapi, tapi tidak bercampur dengan darahnya, dengan kotorannya. Oleh Allah khalisah. Di sini khalisan sa'iqul lisyaribin, supaya kita dapat meminumnya. Betapa manfaatnya itu susu untuk kesehatan kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempelnya, dari darahnya. Masya Allah. Jadi khalisan itu dibersihkan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka harus dibersihkan apanya? Niat kitanya harus karena Allah, bersihkan. Kalau ada dalam hati dipuji oleh orang lain, maka kita menjadi sombong atau menjadi GR dan lain sebagainya, maka ini harus dibersihkan dari segala kotoran yang menempel, apapun itu, dari popularitas, dari jabatan. Nah, ini melakukan sesuatu ibadah, terutama ibadah ritual, harus karena Allah, mengesahkan Allah, bersihkan dari segala kotoran-kotoran yang menempel, karena ingin dipuji, karena ingin popularitas, karena ingin jabatan. Bersihkan dari semua itu. Selanjutnya tentang ikhlas itu ternyata banyak. Ada di surah Az-Zumar, surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Yunus, Al-Ankabut, dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan. Di dalam Al-Quran kata ikhlas dan dari pastinya disebutkan sebanyak 31 kali yang bergelar dalam 30 ayat dan 80 surat. Jadi bapak-bapak bisa menggali di dalam surat-surat ini tentang keikhlasan. Supaya apa? Supaya bapak semakin paham tentang ikhlas, bagaimana ikhlas itu. Karena kalau bapak-bapak ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, maka harus ada keikhlasan seperti tadi. Jadi kebahagiaan itu sederhana, yaitu kita harus ikhlas dalam menjalani kehidupan. Memang dalam prakteknya itu sangat berat. Ketika bapak diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya sangat parah. Aduh, kalau kita ikhlas itu mantap, masya Allah. Ketika diberi masalah bertubi-tubi, masalah ekonomi, nah ini masalah ekonomi yang paling rumit. Bahkan di dalam hati, ya Allah, padahal saya sholatnya rajin, di dalam diri saya puasanya rajin, tapi kenapa ekonomi saya sulit? Nah, ini harus benar-benar kita latih keikhlasan kita, menerima apa yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kata-kata ikhlas dalam Al-Quran ini banyak maknanya. Jadi seluruh kehidupan harus ada dalam keikhlasan. Nah ini menurut Al-Quran. Jadi ketika ikhlas sudah ada dalam diri dan istiqomah di dalam diri ini, keikhlasan itu, maka dijamin hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, hal-hal yang merusak keikhlasan. Qala rabbi bima agwaitani la'azyananna lahum fil ardi wa la'agwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan pun tidak bisa merusak bagi orang-orang yang ikhlas. Jadi banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dikarenakan di dalam kehidupannya tidak ikhlas. Jadi setan bisa menggoda manusia. Apa saja yang akan merusak keikhlasan? Yang pertama adalah riya, memamerkan amal-amalan kita. Banyak, misalkan di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun riya. Jadi riya itu akan merusak tentang keikhlasan. Terus dalam surat An-Nisa alladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Jadi kalau kita mendermakan atau menginfakkan sebagian rezeki kita, jangan ria'an nas, jangan ria terhadap manusia. Jadi banyak orang sekarang terjerumus ke dalam jebakan setan supaya mereka menjadi ria. Kenapa? Ngasih ini update status, kecuali memang di dalam hatinya untuk berdakwah. Tapi kalau misalkan di dalam hatinya, wah ini saya sudah ngasih ke anak yatim, ke panti jompo dan lain sebagainya, update status, dalam hati ingin dipuji oleh manusia dalam update status itu, maka itu disebut riya. Nah itu hati-hati, memang tidak terlihat, ini hanya kita dan Allah yang Maha Tahu yang bahwa kita itu riya dan tidaknya. Yang kedua, sum'ah ialah menceritakan amal kepada orang lain. Nah ini tadi sering update status, sering menceritakan amal kepada orang lain. Tapi kalau misalkan update statusnya atau memfotokannya orang-orang untuk berdakwah, tidak mengapa, tapi hati-hati dengan sum'ah ini. Nifak juga merusak keikhlasan. Dan terakhir adalah syirik, yaitu memang dia mengaku ikhlas karena Allah, tapi di dalam hati menduakan Allah. Nah ini hal-hal yang merusak keikhlasan. Amal yang tercemar keikhlasannya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa untuk mengetahui amal yang dilakukan dengan kurang ikhlas adalah harus dilihat kekuatan dari pendorong amal itu. Apabila kekuatan dorongan keagamaan sama kuat dengan kekuatan dorongan nafsu, maka keduanya gugur dan amal tersebut tidak menghasilkan pahala, ghaflah, dan tidak mengakibatkan dosa. Akan tetapi apabila kekuatan dorongannya karena riya atau hal lain yang lebih kuat, maka amal itu tidak berguna, justru berbahaya dan bisa mendapat hukuman. Akan tetapi hukumnya lebih ringan dari orang yang semata-mata riya, tidak ada karena Allah sedikit pun. Sebaliknya, apabila tujuan mendekatkan diri kepada Allah lebih kuat dibandingkan dengan dorongan yang lain, maka ia akan mendapat pahala sekadar kelebihan dorongan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan amalan hambanya walaupun sangat sedikit. Jadi Allah tetap
akan memberikan pahala meskipun itu hanya sedikit. Tapi insya Allah kalau kita terus belajar mengikhlaskan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita karena Allah, bersihkan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita untuk mengamalkan keikhlasan ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang keikhlasan ini bisa menjadi keilmuan dan bisa diamalkan, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, dan jamaah bisa terus melihat, menggali di dalam Al-Quran apa makna ikhlas itu, bagaimana kita bisa melatih supaya kita bisa menjadi ikhlas. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.